上，你为我生命，手边上是我的医治，所有的罪恶你为我担当，受刑罚是我的平安。何等牺牲的爱，圣洁圣子成为赎罪祭，何等能力胜死亡权势，尽我属你永活的真神。在十字架上，你为我生命，手边上是我的医治，所有的罪恶你为我担当，受刑罚是我的平安。牺牲的爱，圣洁圣子成为赎罪祭，何等能力胜死亡权势，尽我属你永活的真神。何等牺牲的爱，圣洁圣子成为赎罪祭，何等能力胜死亡权势，尽我属你永活的真神。何等牺牲的爱，圣洁圣子成为赎罪祭，何等能力胜死亡权势，尽我属你永活的真神，尽我属你永活的真神。在这个时刻，我心只有你，我的主，我唯一的爱。Yang baru, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan,
Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu mahal. Hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku.挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。
因他受的鞭伤，你们便得了医治。 Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《在十架上》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian di atas salib di Kalvari.在十架上，我救出生命，靠主十架我罪的洗净，主我重担，安慰我伤心，荣耀归主名，荣耀归主名，荣耀归主名，主宝贝血将我罪洗净，荣耀归主名。Ku dilepaskan dari dosa, sungguh ku telah diselamatkannya. Kini ia sertaku selamanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya.主宝贝血将我全释放，靠主恩典我心生快乐，赞美我主时常接近我，荣耀归主名，荣耀归主名，荣耀归主名，主宝贝血将我罪洗净，荣耀归主名。大家请坐，我们一起来祷告。 Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan karena memiliki Engkau sebagai juru selamat kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada sore hari ini juga Tuhan, kami memperingati hari Jumat Agung, di mana Engkau telah mati bagi kami semua, menebus dosa kami semua. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah merelakan demi menebus dosa kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terpujilah Engkau juru selamat kami yang hidup. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《宝贵十架》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Precious Cross.主耶稣，我感谢你，你的身体为我而死，带我从黑暗进入光明国度，使我在这能看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵十架上一直恩典永留，使我完全的自由。宝贵十架的大能使我生命。主耶稣，我
你，你的身体为我而死，带我从黑暗进入光明国度，使我在这能看见主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上一次恩典永留，使我完全的自由，宝贵是加的大能使我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变，宝贵是加的救恩，是我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变，你的爱永远不会改变。亲爱的弟兄姐妹，我们还没有认罪祷告之前，我们来读一段经文，在以弗所书第1章第7节. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 1 ayat 7. 我们一起来念。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 我们来同心祷告。慈悲的父上帝，感谢你，让我们今天晚上能够一同来到你面前，来敬拜，来歌颂，来思念主耶稣过去2000多年前曾经来到这个世上受苦，被钉死在十字架上。天父上帝，今天晚上我们再次来到你面前，我们要承认主，我们是个罪人，我们常常在我们每一天的生活，在我们每一天的日子里头做了不应该做的事情，常常犯罪，常常跌在罪中。这位天父上帝，今天晚上当我们能够有这个机会来思念过去你来到这个世上，面对一切的痛苦，面对一切的打击，面对一切的虐待，这一切你领受，你去面对，甚至到时候你被钉死在十字架上，将你的宝血流下来，你忍痛。主啊，我们明白这一切你是因为你爱我们而做。天父上帝，今天晚上我们要说，其实我们不配成为你的儿女，因为我们的生命是充满罪恶的生命。在这个世上，很多的引诱，使到我们跌倒，使到我们犯罪，使到我们的手流血。天父上帝，在我们每一天的日子里头，我们常常欺负我们的弟兄姐妹，我们也常常欺骗我们的弟兄姐妹，我们也常常做了诡诈，伤害别人。也许我们常常做了
正因为要自己拿到自己的礼仪，而不领会到别人的感受。天父上帝，今天晚上，我们以破碎的心，恳求主赦免我们一切的过犯，恳求主借助你的牺牲的爱，借助你的宝血，再一次赦免我们一切的罪恶。求主更新我们，求主塑造我们的生命，求主教导我们，借助你的话语来提醒、来管教我们，教导我们，让我们的生命是一个远离罪恶的生命，好让我们的生命完全是属于你的，完全是一个圣洁的生命。天父上帝，谢谢你为我们而死，谢谢你为我们遭受了一切的痛苦。主啊，今天当我们思念你的受难的时候，我们要说，主，我们要悔改，我们要完全回到你那里，我们要完全走在你的正道上。哦，天父上帝，求主赦免我们，求主再一次给我们机会悔改，也求主不断的来提醒我们，使我们知道你爱我们。谢谢主垂听我们的祷告，我们将一切荣耀都归给主。如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷。我们在天上的父，愿人尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一欠试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。Jemaat dipersilakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起应经文。 Mari kita berresponsoria. 因人类耶稣从天堂降下，你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。 Yesus turun dari surga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Rongyao Song, Gloria Patri.
接下来我们请本校幼稚园师生来献诗。 Saat ini kami persilakan guru dan murid-murid TK PKMI 11 untuk mempersembahkan sebuah pujian. Mari saudara kita tundukkan kepala sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang mengasihi kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali memperingati dan merenungkan kasih Bapa yang begitu besar bagi kami lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Saat ini Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu diberitakan, biarlah Engkau membuka hati kami, supaya bukan hanya kami mendengar firman ini, tapi kami juga boleh memahami dan merasakan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Biarlah firman ini berbicara secara pribadi kepada setiap kami, sesuai dengan pergumulan kami masing-masing. Tolong setiap hamba-Mu yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman hidup ini ya Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Amin. Selamat sore saudara-saudara. Ya, kita bersyukur hari ini boleh kembali disegarkan melalui peringatan kita akan kasih Kristus yang begitu besar bagi kita lewat ibadah Jumat Agung ini. Perkenalkan, saya Aini
dari Gereja Kristus Yesus. Saat ini saya melayani di GKY Gereja Kristus Yesus, dan saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan oleh Muse Wirawanto dan juga segenap majelis GMI Titus untuk saya boleh berbagian dalam pelayanan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, mari saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan satu firman Tuhan dengan tema bilur-bilurnya yang saya ambil dari Yesaya 53 dan juga nanti kita akan lihat di 1 Petrus 2 ayat 24. Yang pertama saya mengajak kita untuk melihat dari Yesaya 53 ayat 5. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian, saudara boleh memperhatikannya juga boleh ikut membacanya di dalam hati. Beginilah firman Tuhan, Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, seorang pelukis terkenal bernama Rembrandt pernah membuat lukisan seperti ini. Rembrandt ini melukis Yesus yang disalib di bagian tengah dengan tangan dan kaki yang terpaku pada salib itu. Lalu ada prajurit Romawi yang berdiri di sekitarnya. Dan kalau saudara perhatikan dalam lukisan ini, ada sebuah hal yang aneh, ada hal yang kelihatannya tidak nyambung dengan gambaran cerita lukisan keseluruhan. Kalau saudara lihat, ada seorang yang nyempil di bawah kaki Yesus yang cuman kelihatan sepotong badannya, dan orang itu memakai topi warna biru dengan gaya berpakaian yang sangat tidak mirip dengan gaya berpakaian orang pada abad pertama di zaman Yesus itu. Siapa gerangan orang itu? Kenapa tiba-tiba ada orang asing di dalam lukisan seperti itu? Nah saudara, ternyata orang dengan topi berwarna biru itu adalah Rembrandt atau pelukis gambar itu sendiri. Rembrandt sengaja memasukkan dirinya di dalam lukisan itu karena dia ingin memberikan sebuah pesan lewat hal ini, yaitu bahwa dia adalah seorang berdosa dan karena dosanya lah Kristus ada di salib itu. Sebuah perenungan yang luar biasa yang dilukis oleh seorang pelukis terkenal seperti Rembrandt. Dan saudara, sebenarnya Kristus ada di salib itu bukan hanya karena dosanya Rembrandt. Tapi Kristus ada di salib itu karena saya dan saudara. Saya kira kita mungkin sudah tidak asing dengan pernyataan yang barusan saya sebutkan ini. Mungkin sudah puluhan kali atau mungkin sudah ratusan kali kita mendengar tentang berita ini. Bahwa Yesus itu mengasihi saya, dia mati dan dia disalib bagi saya. Tapi di hari Jumat Agung ini saya sekali lagi mau mengajak saudara sekalian bukan hanya untuk mendengarkan kisah Yesus, tapi untuk kita masuk lebih dalam di dalam kisah itu dan merasakan kembali kasih-Nya yang rela berkorban dan mati bagi saya dan saudara. Nah, mari saya mengajak saudara untuk mengamati lagi lukisan ini. Dan kali ini mari berimajinasi sejenak. Mari saudara bayangkan, mungkin boleh sambil menutup mata setelah melihat sebentar. Saudara boleh menutup mata dan bayangkan, kalau gambar Rembrandt yang tadi pakai topi warna biru itu, saudara gantikan dengan lukisan wajah saudara sendiri. Anggaplah saudara juga hadir di situ dan melihat peristiwa penyaliban. Saya beri waktu untuk saudara boleh merenungkan hal ini. Mari coba bayangkan dan ganti gambar Rembrandt itu dengan gambar wajah saudara sendiri. Mari amati, ambil waktu sejenak mungkin sambil menutup mata untuk membayangkan hal ini.
Setelah saudara membayangkannya, mari tetap simpan gambaran ini bahwa saudara sedang hadir dalam peristiwa penyaliban tersebut, dan mari tetap masukkan diri saudara dalam kisah perjalanan penyaliban Yesus yang akan kita renungkan hari ini. Saudara, sebenarnya berita tentang kesengsaraan yang akan dipikul oleh Yesus lewat penyaliban bukan hal yang mengejutkan Allah. Karena hal ini sudah dirancangkan oleh Allah pada detik ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Sejak saat itu sebenarnya Allah sudah merancangkan sebuah rancangan keselamatan bagi manusia. Dan berita ini terus digaungkan pada zaman Perjanjian Lama oleh para nabi. Salah satunya adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 sudah memprediksikan penderitaan yang akan dialami oleh Yesus yang dia gambarkan seperti ini. Mari kita lihat dalam Yesaya 53 ayatnya yang kedua. Nabi Yesaya menggambarkan bahwa dia, Yesus itu akan tumbuh sebagai tunas muda di tanah kering. Dia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, rupa tidak ada sehingga kita tidak ingin memandang atau menginginkannya. Saudara, gambaran ini melukiskan bahwa Yesus itu akan dilahirkan di dalam kesederhanaan. Dia tidak punya rupa yang menarik atau glamor layaknya seorang raja. Nah, hal ini terbukti ketika dia lahir. Dia adalah seorang raja, tapi dia lahir di kandang domba. Seorang yang sederhana, yang punya keluarga miskin, ayahnya cuma seorang tukang kayu. Dan sepanjang hidupnya digambarkan penuh dengan penderitaan. Tidak berhenti sampai di sini, Nabi Yesaya melanjutkan bahwa dia itu dihina, dia tidak masuk hitungan, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Kalau saudara lihat ayat ini, saya kira ayat ini tidak butuh penjelasan lebih lanjut. Sudah sangat jelas menggambarkan bahwa dia adalah seorang yang akan penuh dengan penderitaan. Nah saudara, tentu saja Yesus sudah tahu bahwa kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk menjalani penderitaan yang puncaknya pada jalan salib. Dia sudah tahu dia bakal menderita, tapi kenapa dia tetap memilih jalan salib itu? Dan kenapa dia masih tetap memilih untuk mau datang ke dunia? Ayat selanjutnya dalam Yesaya 53 itu memberitahukan bahwa sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kenapa dia mau menanggung kesengsaraan dan penderitaan kita? Jawaban sederhananya adalah karena Yesus tahu kita tidak mungkin dapat memikulnya sendiri. Karena Yesus tahu kita tidak mungkin dapat memikulnya sendiri, maka dia datang ke dunia ini untuk memikul beban dosa kita itu bersama dengan dia. Kata menanggung dan memikul dalam ayat ini berarti ikut bersama merasakan beban orang lain dengan membantu mereka membawa beban mereka. Seperti kalau misalnya kita lihat ada seseorang sedang mengangkat sebuah kursi yang berat, kita memikul atau menanggung beban itu bagi mereka, artinya kita angkat kursi itu buat mereka, kita yang memikulnya. Kita yang mengangkat kursi itu untuk orang itu. Saudara, sesungguhnya itulah yang Yesus lakukan bagi kita. Dia menanggung penyakit kita, bukan penyakit dalam arti literal, tetapi penyakit yang menjadi masalah utama seluruh manusia, yaitu dosa. Di ayat selanjutnya kembali dijelaskan bagaimana Yesus menanggung dan memikul beban dosa itu bagi kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur itu artinya adalah bekas luka cambuk yang ada di sekujur tubuhnya. Hal ini menggambarkan betapa dalam penderitaan yang Yesus alami untuk menggantikan kita. Dia disalib demi menggantikan saya dan saudara yang dengan sengaja berbuat dosa dan dengan sengaja mengambil jalan kita sendiri.
Yesaya 53 ayat 6 mengatakan, kita sekalian ini sesat seperti domba dan masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Artinya adalah manusia itu sengaja untuk mengambil jalannya sendiri, sengaja untuk memberontak terhadap Tuhan. Tapi Tuhan telah menimpakan kepada Yesus kejahatan kita sekalian, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau hal ini terjadi pada kita, rasanya sangat tidak rela ya, aneh bukan buannya. Kalau misalnya orang lain berbuat salah dengan tidak sengaja dan kita disuruh untuk menanggung akibatnya, mungkin kita masih bisa belajar untuk mengikhlaskannya. Gak apa-apalah, dia kan gak sengaja. Kalau kita yang disuruh tanggung, oke lah, gak apa-apa dia gak sengaja. Kita mungkin masih bisa memakai kata dia tidak sengaja itu untuk mengampuni, untuk menanggung akibat kesalahan orang itu. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang sengaja buat dosa, sengaja buat salah, sengaja ya, artinya dia tahu itu salah, dia sengaja lakukan, lalu kemudian kita yang disuruh untuk menanggung akibatnya. Sangat bokambuan bukan? Saya kira kita tidak mungkin mau melakukan hal itu. Mana ada orang yang rela melakukan hal itu? Ada seorang jurnalis dan pembawa acara televisi Amerika bernama Raphael Rowe. Dia pernah mengalami kondisi seperti itu. Rowe ini menghabiskan 12 tahun hidupnya di balik jeruji penjara untuk kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Waktu itu Rowe masih berusia 19 tahun. Dan dia dituduh telah melakukan pembunuhan dan serangkaian perampokan. Tapi 12 tahun kemudian, Rowe ini dibebaskan karena akhirnya polisi melakukan penyelidikan ulang, penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus itu, dan Rowe dinyatakan tidak bersalah. Tapi dia sudah terlanjur dihukum 12 tahun. Dan Rowe berkata, didakwa atas kejahatan yang tidak Anda lakukan itu adalah hal yang berat, sungguh berat. Dan diadili, dituduh melakukan hal-hal yang tidak Anda lakukan, menghadapi orang-orang pembohong seperti itu sungguh sangat berat. Memang berat saudara. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya adalah Rowe. Masa muda saya harus dihabiskan di penjara hanya untuk kesalahan yang tidak saya buat. Hanya untuk kejahatan yang dituduhkan pada saya yang tidak saya lakukan. Sungguh berat. Saya juga yakin bahwa di antara kita tidak mungkin ada yang mau mengalami apa yang dialami oleh Rowe, bukan? Tapi lihatlah Yesus yang memikul kesalahan kita dengan konsekuensi yang jauh lebih berat dari Rowe. Dia bukan hanya di penjara, tapi mati untuk menggantikan kita. Sungguh hal yang berat, tapi sungguh hal yang indah juga untuk boleh kita rasakan. Mari kita lihat dan kita alami kisah selanjutnya. Ratusan tahun setelah Nabi Yesaya menubuatkan di dalam Yesaya 53 tadi, akhirnya nubuatan itu betul-betul tergenapi. Yesus mengalami penderitaan persis seperti yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Dia menjalani hukuman salib. Hukuman salib adalah hukuman yang paling berat dan mengerikan. Hanya kriminal kelas kakap, penjahat kriminal kelas kakap yang akan dijatuhi hukuman salib. Dan Yesus diperlakukan sebagai penjahat yang seperti itu. Dia digantungkan pada kayu salib dengan tangan dan kaki yang dipaku. Paku yang dipakai berukuran 6-6 inci. Cukup panjang yang ditancapkan pada pergelangan tangannya. Orang Romawi itu sangat pintar dan mereka tahu bahwa dengan paku yang ditancapkan pada pergelangan tangan, dengan demikian urat daging Yesus itu akan robek. Dan kondisi ini akan memaksa Yesus untuk menggunakan otot punggungnya supaya dia bisa bernafas. Kedua kakinya juga dipaku. Dan dengan demikian Yesus itu terpaksa harus menyokong dirinya di atas salib itu dengan paku yang ada di kakinya.
Dan kondisi ini akan membuat dia semakin susah untuk bernafas. Jadi kadang-kadang dia harus membungkuk sedikit supaya dia nafasnya bisa lebih lega. Tapi masalahnya kalau dia membungkuk sedikit, dengan kondisi tangan dan kaki yang dipaku itu, kalau dia mau meregangkan tubuhnya sedikit, membungkuk sedikit supaya bisa bernafas, maka tangan dan kaki yang tertancap paku itu akan kena tarik, dan itu akan menimbulkan sakit yang luar biasa. Bayangkan rasa sakit dan penderitaan yang harus dia tanggung di kayu salib selama 3 jam. Selama 3 jam. Orang yang disalibkan itu dibuat mati pelan-pelan supaya mereka kehabisan darah. Sungguh penyiksaan yang brutal, penyiksaan yang luar biasa. Bukan cuma itu, sebelum disalib, Yesus juga sudah dicambuk habis-habisan. Tubuhnya sudah penuh dengan bilur-bilur. Cambuk yang dipakai bukan cambuk biasa, tapi di setiap ujung-ujungnya itu ada gigi-gigi berupa besi tajam, dan setiap kali tali cambuk itu dihantamkan pada tubuhnya, maka gigi-gigi besi itu akan menancap pada tubuhnya, lalu ketika ditarik kembali untuk ditancapkan, dihantam kembali pada bagian tubuh yang lain, maka sekujur tubuhnya itu akan penuh dengan luka-luka robekan. Tubuhnya penuh dengan bilur-bilur. Tubuhnya penuh dengan lumuran darah. Dari kepalanya pun keluar darah karena ada mahkota duri yang ditancapkan sebagai tanda ejekan baginya yang menyebut dirinya sebagai Raja orang Israel. Saudara, dalam kondisi yang seperti itu, dia juga harus memikul salib yang beratnya lebih kurang 30 kilo, berjalan sepanjang 2 kilometer di tengah terik matahari yang panas, lalu akhirnya dikantungkan di atas salib, dibuat mati pelan-pelan sampai dia benar-benar kehabisan darah. Saudara, saya benar-benar tidak bisa membayangkan, benar-benar tidak bisa membayangkan kengerian penderitaan yang Yesus alami itu. Dan yang lebih ngeri lagi membayangkan bahwa dia ada di sana, dia mengalami semua itu karena saya dan saudara. Pada waktu itu, saat Yesus disalibkan, kira-kira pukul 3, akhirnya dia mati dan dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya. Dan ketika itu kegelapan melingkupi daerah itu, matahari tidak bersinar, padahal itu masih siang. Tabir bait suci juga terbelah 2, menggambarkan bahwa tidak ada lagi pemisahan antara Allah dengan manusia. Yesus telah menjadi korban yang sempurna untuk memuaskan murka Allah atas dosa manusia. Dan kita manusia berdosa ini sudah diampuni, dianggap sebagai orang benar di hadapan Allah karena Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita. Saudara, setelah Yesus mati, orang-orang yang ada di sekitar itu, yang menonton, yang mengejek dia ketika dia disalib, prajurit-prajurit yang menyiksa dia, pada waktu melihat dia mati, akhirnya mereka mengakui bahwa sungguh Yesus ini adalah orang benar dan dia adalah anak Allah. Orang-orang yang tadinya menyerahkan dia dan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Setelah melihat Yesus mati, akhirnya mereka pulang dan memukul-mukul diri mereka. Mereka menyadari akhirnya bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka yang saat itu menyaksikan langsung peristiwa penyaliban itu, diubahkan hatinya dan menyadari dosa-dosa mereka, menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa yang menyebabkan Yesus disalib. Saudara, kita memang bukan saksi mata pertama yang melihat langsung peristiwa penyaliban itu. Tapi kita bisa menyaksikan dan mengalami hal itu lewat firman Tuhan yang hari ini kita lakukan. Saudara masih masuk dalam
kisah ini seperti instruksi tadi saya di depan. Saudara, waktu kita membuka hati kita untuk mau percaya kepadanya, waktu kita mau merasakan kasih-Nya dan mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sebenarnya harusnya kita pun seperti orang-orang tadi yang menyadari betapa berdosanya saya, yang menyadari sungguh benar bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau saudara kembali membayangkan, seandainya saudara melihat langsung peristiwa penyaliban itu, bagaimana reaksimu? Apa yang engkau rasakan? Setidaknya apa yang engkau rasakan saat ini? Ada sebuah kisah nyata yang terjadi beberapa tahun lalu ketika terjadi gempa bumi di China. Setelah gempa bumi reda, regu penyelamat melakukan evakuasi untuk mencari orang-orang yang masih hidup atau yang terperangkap di tengah reruntuhan bangunan. Maka sampailah tim regu penyelamat ini di sebuah rumah wanita muda yang sudah hancur. Dan ketika mereka melihat reruntuhan bangunan itu, mereka menemukan seorang wanita dalam posisi seperti berlutut, dengan badannya menunduk ke depan dan kedua tangannya seperti melindungi sesuatu di antara reruntuhan rumah itu. Reruntuhan rumah itu sudah mengenai bagian belakang dan kepalanya. Dan regu itu dengan susah payah mencapai wanita itu melalui berbagai celahan reruntuhan, menyingkirkan batu-batu yang ada di sekitar itu dengan harapan bahwa wanita itu masih hidup. Tapi ketika mereka berhasil meraih wanita itu, mereka melihat bahwa tubuhnya sudah dingin dan kaku, menunjukkan bahwa dia sudah tiada lagi. Maka akhirnya tim regu penyelamat meninggalkan dia dan kembali menyusur daerah di sekitar itu untuk mencari orang-orang yang masih kemungkinan hidup di tengah reruntuhan. Tapi salah seorang dari tim regu penyelamat itu merasakan seperti ada sesuatu yang janggal dengan wanita tadi. Akhirnya dia meninggalkan tim itu dan dia kembali ke reruntuhan tempat wanita itu berada. Dia ingin memeriksa kembali ada apa di balik mayat wanita itu. Dan dengan sedikit usaha dia menyingkirkan sedikit reruntuhan yang ada di sekitar itu, akhirnya dia berhasil membalikkan jasad wanita itu. Dan setelah berhasil, tiba-tiba dia berteriak, ada bayi di sini. Teriakan itu membuat tim regu penyelamat yang sudah berada di daerah yang lain kembali mendatangi dia dan mereka segera berdiri di tempat itu. Mereka menemukan seorang bayi laki-laki yang berusia sekitar 3 bulan yang berbalut dengan selimut di dalam pelukan wanita yang sudah mati itu. Dan ternyata wanita itu membungkuk dan menjadikan tubuhnya sebagai perisai pelindung bagi bayinya. Wanita itu mengorbankan dirinya demi menyelamatkan sang bayi. Ini ketika didapati, sang bayi itu masih tertidur dengan nyenyak. Dia masih tertidur dengan sangat pulas di dalam baluran selimut itu. Mereka segera menyerahkan sang bayi itu kepada dokter yang hadir di situ. Dan ketika dokter melihat bayi itu, waktu dia mau memeriksa keadaan bayi itu, membuka selimutnya, dia menemukan sebuah handphone yang disimpankan di balik balutan selimut itu. Dan ketika mereka melihat handphone itu, terlihat sepotong pesan bertuliskan, jika kamu hidup, kamu harus ingat bahwa ibu sayang kamu. Jika kamu hidup, kamu harus ingat bahwa ibu sayang kamu. Saudara, pesan ini dibaca oleh semua orang yang berada di situ dan mereka semua menangis tersentuh. Sang ibu ini sudah mati supaya anaknya bisa hidup. Sang ibu mengorbankan dirinya supaya anaknya hidup. Saudara, sebenarnya
Ini juga yang Yesus lakukan untuk kita. Dia mati bagi kita, supaya kita bisa hidup bagi Dia. Mahkota duri ditancapkan di kepalanya untuk menebus pikiran kita, supaya kita bisa memikirkan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tangannya dipaku, supaya tangan kita bisa merasakan genggaman tangannya yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kakinya dipaku, supaya kaki kita bisa berjalan seirama dengannya. Sekujur tubuhnya penuh dengan bilur-bilur, supaya luka dan kepahitan yang kita alami bisa disembuhkan olehnya. Saudara, biarlah momen Jumat Agung hari ini membuat kita merasakan kembali kasih Tuhan dalam hidup kita. Membuat kita dapat kembali menjalani hari-hari ke depan dengan mata yang tertuju kepadanya. Biarlah momen Jumat Agung ini membuat kita berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan, bukan lagi hidup bagi diri kita sendiri dan melakukan kesenangan kita. Biarlah momen Jumat Agung ini boleh membawa kita semakin dekat kepada hatinya Tuhan. Karena Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Saudara, apa yang engkau rasakan ketika engkau hari ini hadir kembali menyaksikan lewat firman Tuhan bagaimana Kristus telah mati untukmu dan untukku demi dosa-dosa kita, demi menebus dosa kita, supaya kita dapat hidup baginya. Biarlah sekali lagi hatimu itu digetarkan oleh kasih Kristus dan memampukanmu untuk hidup bagi Dia. Mari ambil waktu sejenak untuk mengambil komitmen dan tekad di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu sejenak untuk kembali merenungkan dan mengalami kasih-Nya yang begitu besar yang telah Dia nyatakan bagi saudara dan saya. Oh Tuhan, sungguh tidak dapat kami membalas kasih-Mu yang begitu besar yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Sungguh besar kasih Kristus bagi kami yang telah berkorban untuk kami. Sungguh besar kasih Bapa bagi kami yang telah merancangkan rancangan keselamatan bagi kami. Tuhan, biarlah sekali lagi kami boleh digetarkan oleh kasih itu. Menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang dahulu telah mati karena pelanggaran kami, tapi hidup kembali bagi Tuhan. Biarlah kami boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Biarlah bilur-bilur Kristus, luka-luka di sekujur tubuhnya yang telah Dia serahkan bagi kami menjadi sebuah pengingat untuk kami boleh hidup sepenuhnya bagi Kristus dan mengarahkan mata kami, pandangan kami hanya bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
semua pengorbananmu, membayangkan semua penderitaanmu. Ku rasakan betapa dalam kasih-Mu kepadaku. Dengan darah-Mu Kau menebus hidupku, dengan nyawa-Mu Kau selamatkan hidupku. Ku rasakan betapa aku berharga di matamu. Kasih-Mu sempurna, agung dan mulia. Semua pengorbananmu sebagai bukti kasih-Mu padaku. Kasih-Mu sempurna, agung dan mulia. Ku naikkan syukurku hanya kepadamu, Tuhan. Oh Tuhan, dengan darah-Mu Kau menebus hidupku, dengan nyawa-Mu Kau selamatkan hidupku. Ku rasakan betapa aku berharga di matamu. Kasih-Mu sempurna, agung dan mulia.
亲爱的弟兄姐妹，我们将领受圣餐。那边我们来预备我们的心。首先，请我们每一个人站起来，我们默祷。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Marilah terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan satu teduh sejenak. Oleh sebab itu, kami persilakan Bapak Ibu sekalian bisa bangkit berdiri. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan memimpin dalam bahasa Mandarin. Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan melihat teks yang ada di monitor dan menggunakan bahasa Indonesia. 你们若真实悔罪，与人亲爱和睦，立这之心，从今以后遵主的命令，行主的圣道，就当存信心前来到全能上帝的台前，恭敬的跪下，谦虚的忏悔，领这圣餐得受安慰。Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa yang ada di halaman 3, baik dengan bahasa Mandarin maupun bahasa Indonesia. 请无所不能的上帝，我主耶稣基督的父，创造万物、审判万人的主。现在我们承认及悔恨我们种种罪恶，我们素来在思想上、言语上、行为上都有过恶，得罪上主，干犯主的圣怒。现在我们诚意忏悔，痛恨我们自己行为，伏心自问，十分忧伤，求慈悲的父怜悯我们，为圣子我主耶稣基督赦免我们从前的罪，又赦恩典，叫我们从今以后改过自新，尊主的圣意，永远服侍主，将尊贵荣耀归于主的圣名。这是靠主耶稣基督求的，阿们。求主结罪人，doa pengampunan dosa。无所不能的上帝，我们的天父，主曾发大慈悲，应许将赦罪的恩赐给诚心悔罪、真实信靠主的人。现在求主怜悯我们，赦免我们，救我们脱离一切罪恶，激发我们，坚固我们，使我们永以为善，能得永远的生命。这是靠我主耶稣基督求的，阿们。安慰经文，请听圣经上对谦卑好为的人所说的话。Ayat-ayat penghiburan, dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. 若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督，他为我们的罪做挽回的祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。心中仰望文，doa pengharapan。你们心里当仰望主，我们当感谢我主上主。三圣文，doa penyembahan。无论何时何地，感谢主圣父无所不能、无始无终的上帝，这是理所当然的，也是我们本分所当做的。圣哉，圣哉，圣哉！
天地万金的主，主的威严充满天地，愿荣耀归于至上的主。阿们。Minum祝圣文 Doa pemberkatan roti dan anggur。无所不能的上帝，我们的天父，唯要救赎我们，曾发大慈悲，舍独生圣子耶稣基督在十字架上受死，基督在十字架上献上己身，为世人做完完全全的记录，替世界人民赎清一切罪孽。他又设立这个圣礼，在福音书中吩咐我们常常奉行，纪念他的受死，直到他再降临的时候。现在我们恭敬呼求慈悲的天父，应允我们的祷告，赐恩给我们，使我们遵着圣者救主耶稣基督的命令，纪念他受死遇害，领受主所赐的这饼和酒，就是领受他的身体与宝血。主耶稣被卖的那夜，拿起饼来，注谢了，就拨开，说：“你们拿着吃，这是我的身体，为你们吃的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后，又拿起杯来，注谢了，递给他们说：“你们都要喝，这杯是我立新约的血，为你们和众人免罪流的。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。”阿们。Mari kita sama-sama kembali berdoa menghadap meja Tuhan。我们再次来到上帝面前，念谦恭敬主文。请慈悲的主，我们来到主的圣座前，不敢靠自己的力，唯靠主的大恩典。我们就是设起圣桌下的领税，也是不配的。唯主永无更改，常赐怜悯，叫我们能领受上帝爱子耶稣基督的身体和宝血，使我们犯罪的身体和灵魂都可被他的宝血洗清，而获得丰富的生命。我们就常住在基督里面，基督也常住在我们里面。阿们。亲爱的弟兄姐妹，我们将这个时候一起来领受圣餐。Bapak Ibu yang terkasihkan Tuhan, saat ini kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Terlebih dahulu mari kita membuka bagian roti. Kita ambil rotinya. Mari kita mengangkat roti. 耶稣说：“这是我为你设的身体，你拿这个吃，纪念耶稣为你受死，应当以信心领受，并且感谢。” Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah engkau menerimanya dengan iman dan ucapkanlah syukur." 请。Kemudian kita membuka bagian anggurnya. Mari kita mengangkat anggur bersama-sama. Yesus 说：“这是我立新约的血，为你流出来的，你
你拿这个纪念耶稣为你流的血，心里应当感谢。Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Terimalah dengan iman dan ucapkanlah syukur. Ci. Umat同心祷告, mari kita bersatu dalam doa. 这边天父上帝，我们再次来到主面前，感谢你今天早上，你再次给我们机会能够领受圣餐。虽然我们在这个疫情的当中只能在家里进行，可是我们的心里充满感恩。接着今天早上我们所领受的圣餐，你再次提醒我们你多么的爱我们。接着你牺牲的爱，你已经被钉死在十字架上，将你的宝血流出来，洗净我们每一个人的一切过犯。主啊，今天早上当我们领受这个圣餐的时候，我们的心里充满感激，因为你的爱对我们每一个人。天父上帝，这个时候我们要特别为那一些在病痛当中的弟兄姐妹，但愿你自己奇妙的双手安手医治在他们身上，使他们能够早恢复健康。我们也为那些正在寻找工作的弟兄姐妹，但愿你主自己来为他们开路，求主让他们能够找到一份适合他们的工作，使他们能够继续保留他们的生命在这个地球。这边天父上帝，我们也为那些正在寻求伴侣的弟兄姐妹，主啊，好像你把亚当和夏娃配在一起，我们深信我们每一个人的伴侣，我们每一个人的配偶都在你的手中。求你自己按你的旨意，按你的时间，让正在寻找、正在寻求伴侣的弟兄姐妹，有一天能够找到。主啊，我们也求主继续带领我们的教会提多堂每一位弟兄姐妹，求主大大的祝福带领这个教会前面的道路，将来的发展，将来的复兴，由主自己来带领。我们每一个人都是你的仆人，主啊，求主赐下怜悯，但愿每一位执事们、每一位干事、每一位弟兄姐妹都能够有热心来服侍你，热心来复兴你的教会。天父上帝，我们也为我们本校为你神一校的发展，然后在主的手中。主啊，求你自己来带领，从总校长、校长、所有老师们以及每一个工作人员，我们也交在主的手中。求你赐给我们身体健康，包括学生、家长，让我们每一个人都有美好的培养，使我们在这个教育方面都能够兴旺起来。透过本校，让你的福音也能够传开。主啊，谢谢你，我们将我们每一个人再一次交在主的手中，求主带领我们每一个人，无论在我们的家庭里面，在我们的生意当中，在我们的服侍的岗位，主啊，求你带领我们。谢谢主，谢谢你的慈爱，我们如此祷告交靠，奉耶稣基督的名祈求，阿门。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri perjamuan kudus pada pagi hari ini dengan membaca doa berkat yang ada di halaman 19。亲爱的弟兄姐妹，我们将结束这个圣餐，我们一起来奉献求安稳，在18页，我们一起来念。主啊，我们的天父，我们卑微的仆人，行这圣礼，恳求慈悲的父接受我们赞美和感谢的祭，又虔诚求主施恩，叫我们和全教会的人借着圣者耶稣基督舍身流血的功劳，得蒙赦罪而得他主办的恩赐。我们现在将自己的灵魂和身体献给主，
做可以清洁的活祭。恳求主使我们领受圣餐的人，足足的蒙主的大恩鸿福。我们的罪恶深重，也不配来献祭于主。但我们求主接受我们七七的折成，因为主耶稣基督饶恕我们的过犯，所以唯有求主欢喜收纳，不要计较我们的过犯，但愿尊贵荣耀归于无所不能的圣父、圣者、圣灵三位一体的主，永世无尽。阿们。各位弟兄姐妹，请坐。我们一起来唱第3首诗歌，在十架，来回应上帝的话，一边收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian di salib untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Dosaku lepaslah, di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Tentang Citu Tau Uti Chu, Wei Ren Cui Cao Shen Wang, Hui Huang Hong Ren 在十架，我迎接主恩光，我心中罪孽重担皆脱落。在我主十架，我因信仰明亮，如今我心常欢喜快乐。奉献祷告。 Mari kita bersatu dalam doa persembahan. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Engkau benar-benar Allah yang sangat baik bagi kami. Bapa, saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ya Bapa, kami boleh menjalankan hari-hari kami, hidup kami dengan mengandalkan Tuhan. Biarlah kami boleh taat firman Tuhan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini ya Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan, biarlah persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ajari kami untuk memberi lagi demi lagi ya Bapa. Biarlah kami juga boleh mempersembahkan hati pikiran kami, terlebih waktu kami ya Bapa, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 生命潜在从主而来，诚心献上求主悦纳，我愿天天为主而活，感谢主恩。我们将结束耶稣受难的崇拜，我们来唱最后一首诗歌，你是我永远的救主。
kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian You Alone Are My Savior.我看见他却为我流，背着十字架步履蹒跚，像个可他行走。为了赎我，他无缘由；为了救我，他来蒙羞。天小路漫，最深楼梯，他默默承受。他是我的主，为我钉在十字架上，我的罪孽过犯，他却为我担当。他是我的主，为我钉在十字架上，他甘愿生命，是神所预备的羔羊。看见他钉痕的手，我看见他血为我流，背十字架步履蹒跚，像个可他行走。为了赎我，他无缘由；为了救我，他来蒙羞。这条路漫，这深楼梯，他默默承受。他是我的主，为我钉在十字架上，我的罪孽过犯，他却为我担当。他是我的主，为我钉在十字架上，他甘愿生命，是神所预备的羔羊。他是我的主，为我钉在十字架上，我的罪孽过犯，他却为我担当。他是我的主，为我钉在十字架上，他甘愿生命，是神所预备的羔羊。三一颂。 Doxologi. Mari 一起来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah mengenang penderitaan Tuhan Yesus pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，
常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.